Salam sehat, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya di Dub Center. Pertemuan kali ini saya akan melanjutkan bahasan tentang dasar-dasar dari SQL menggunakan command prompt, ya, yaitu tentang beberapa fungsi daripada bantuan atau help. Terus kita nanti akan belajar menggunakan select, ya, dan membuat database serta membuat tabel. Jadi kira-kira itu yang akan kita bahas ke depan. Di dalam database dikenal dengan metode DDL atau Data Definition Language. Nah, seperti ini. Inilah tampilan dari command prompt. Nah, caranya seperti ini. Ini sama seperti video sebelumnya. Bagi yang kemarin belum melihat, nah seperti ini, bisa dilihat di deskripsi video ini. Ya, saya sertakan linknya. Anda juga bisa mensubscribe channel ini dan tombol loncengnya dihidupkan supaya dapat update materi dari channel ini. Bagi yang sudah, saya kembali mengucapkan terima kasih. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Baik, langsung saya akan mulai dengan cara yang pertama. Ini kita ketikkan slash H ini, ya. Maka akan ditampilkan seperti ini, ya. Help, ya, atau garis miring kebalik H ini digunakan untuk menampilkan file bantuan pada MySQL. Nah, ini sama seperti tanda tanya ini. Di perintah ini sama dengan perintah help. Nah, selanjutnya ada perintah clear. Ya, ini berguna untuk membersihkan atau menggagalkan semua perintah yang telah berjalan dalam suatu prompt. Selanjutnya ada connect ini untuk melakukan penyegaran koneksi ke dalam database yang ada pada server host, gitu ya. Selanjutnya ada ego, ya, pakai G-nya besar, ini pada saya ngetik, itu berguna untuk menampilkan data secara vertikal, ini secara vertikal. Nah, terus ada go, G-nya G kecil, ini memberi perintah server untuk mengeksekusi. Terus ada perintah T, itu T-nya besar, gitu ya. Atau kita bisa ketikkan tadi T-nya besar, begitu mengatur tempat file yang akan didokumentasikan. Contohnya nanti kita akan mendokumentasikan file yang kita buat dalam Word atau dalam apa, gitu ya. Ada note, itu kita ketikkan slash T, T-nya kecil, itu adalah untuk mengakhiri T tadi, gitu ya, yang berguna untuk mendokumentasikan semua query. Ada juga perintah print, itu mencetak semua query yang telah kita perintahkan ke layar, kita bisa cetak. Ada perintah prompt, itu untuk mengubah prompt standar sesuai dengan keinginan kita. Ada source, itu berguna untuk mengeksekusi query dari luar yang berbentuk SQL. Use ini juga sering kita gunakan, ini untuk memasuki data yang akan digunakan maupun mengganti database, ya, yang akan digunakan, gitu. Nah, baik, ini contohnya saya ketikkan T besar, oke. Terus ini menunjukkan disimpan di folder, terus belajar basis data adalah bentuk doc, gitu ya. Nah, ini akan tampilkan seperti ini. Nah, seperti tampilkan lah, kita buka. Ada di apakah sudah masuk? Nah, masuk di belajar basis data tadi, begitu ya. Nah, kalau kita lihat filenya masih kosong KB, artinya belum ada yang kita dokumentasikan. Nah, begitu. Ya, baik, kita tinggalkan, kita masuk ke layar ini lagi. Nanti kita lihat setelah mengakhiri atau eksekusi atau note tadi kita gunakan, ya.
Baik, kita akan coba menggunakan perintah select. Jadi perintah ini digunakan untuk memilih atau menyeleksi. Contohnya kita akan coba yang ada dalam komputer kita aja dulu karena kita belum buat database tentang waktu gitu contohnya ya. Baik, saya akan coba ketikkan select user kurung buka kurung tutup koma, saya lanjutkan dengan version ya, kurung buka kurung tutup titik koma. Nah, maka akan ditampilkan seperti ini. Ini perintah select untuk menampilkan user pada komputer dan version aplikasi yang saya gunakan begitu ya. Ada localhost gitu ya, dan coba saya ketikkan lagi select Tegur date gitu, kurang buka kurang tutup. Nah, maka akan ditampilkan tahun, bulan, dan tanggal sekarang gitu ya pada saat saya mengetik. Saya coba lagi ya, ini sama seperti di komputer ya. Select time contohnya waktu ya. Oke ya, maka ditampilkan core time-nya adalah jam sekarang ya, jam, menit, dan detik sekarang. Itu sama seperti yang ada di pojok komputer saya ini ya. Oke, saya ketikkan lagi contohnya select, kedua milih now. Nah, ini sekarang ya, waktu sekarang. Saya kiri. Oke. Ya, nah, maka akan ditampilkan tahun, bulan, ya, tanggal, jam, menit, dan detik sekarang gitu. Sama seperti di ya ini di komputer ini. Jadi itu ya kurang lebih fungsi select untuk memilih begitu. Ada banyak perintah, nanti kita lanjutkan perintah-perintah select. Tapi secara dasar, secara umum ini digunakan untuk itu. Seandainya kita ingin lanjut hasilnya ya langsung di koma ya, jangan langsung titik koma gitu. Baik, langkah selanjutnya kita akan mencoba membuat database. Saya akan cek dulu perintahnya adalah yang belum ada di dalam database saya. Saya coba ketikkan show database ya. Ini untuk mengecek. Oke, ini adalah database yang ada di dalam komputer saya. Database saya, nah, ya ada 10 ini dong. Nah, begitu ya. Ini database-nya. Saya coba ketikkan database itu adalah create, dan membuat database setelah kita coba ketikkan create database, contohnya adalah dap underscore gitu center gitu ya. Oke, jangan lupa pakai titik koma ya, karena belum ada. Kalau kita lihat di atas tadi, enter, query OK ya, dalam perintah gitu. Query OK satu row gitu. Apakah ini berhasil? Kelihatannya sudah berhasil nih, kita lihat aja. Show database, nah, kalau dibandingkan dengan di atas, ini sudah masuk database yang baru kita create, yang baru kita buat ada ya. Di atas tidak ada, tapi pada saat kita create tadi ada. Jadi perintah membuat database lah, kita tinggal create terus nama database-nya apa ya. Kita lihat di situ ada
11 row-nya. Kalau di atas tadi jumlahnya hanya 10. Begitu. Nah, begitu ya. Jadi perintahnya kurang lebih create. Nah, gampang ya. Create masih membuat. Untuk menghapus kita ketikkan drop database. Nah, apa yang kita hapus adalah dat underscore center tadi ya. Yang kita buat tadi itu saya mau coba hapus. Kita tik koma. Yakin kita enter. Query oke gitu ya. Ada perintahnya juga. Query oke. Apakah benar-benar ini sudah terhapus, terdrop tadi gitu ya perintahnya. Nah, kita lihat, kita tampilkan adalah show untuk melihat tadi apakah benar-benar sudah hilang. Show database pakai S ya. Oke, nah ini tidak ada, sudah dalam komputer saya. Nah, tinggal 10 database saja row-nya gitu ya, ada 10 karena create yang kita buat tadi kita sudah drop ya. Itu jadi kita sudah belajar tentang membuat adalah create, menghapusnya adalah drop, itu menampilkannya adalah show database pakai S gitu. Kalau ingin menampilkan semua database, kita akan membuat database lagi karena tadi sudah kehapus. Perintahnya apa? Perintahnya adalah create database dap center gitu aja. Langsung saya gabung yang beda. Titik koma berarti kita sudah akhiri dan yakin, kita enter query oke gitu ya. Oke. Nah, apakah itu tadi sudah masuk contohnya? Oke, kita ketikkan show database gitu. Nah, ya. Dap center sudah masuk di dalam database, ada 11 tadi, sudah ada 11 ya. Nah, ingat ya, sudah. Nah, begitu mudah untuk membuat database, dan tinggal ketikkan create ya gitu aja. Nah, sudah masuk di situ. Ada beberapa perintah ya, ada tuh. Ya, oke. Kita akan masuk ke dalam database itu. Perintahnya adalah use ya, kalau kita lihat itu. Karena ada banyak database, ada 11. Saya pilih yang use dap center yang barusan kita buat tadi. Ya, titik koma. Maka akan ada perintah seperti ini ya. Oke, database change ya, sudah beralih ke database dap center saya sudah masuk ke database itu, saya sudah milih. Kita tinggal membuat, atau langkah selanjutnya adalah di dalam database itu ada tabel. Makanya kita harus membuat tabel. Kalau belum ada, kita coba ketikkan show tabel pakai S. Apakah benar yang tadi kita buat tadi belum ada tabelnya atau sudah? Coba ketikkan. Ya, ada perintahnya adalah empty set, masih kosong dan tabelnya. Jadi database yang kita buat dap center tadi belum ada tabelnya. Kalau kita ingin lihat tadi di dalam database tadi. Makanya kita harus membuat tabel di dalam database tersebut. Nah, perintahnya sama, kita tinggal create tabel ya, betul. Create tabel. Contohnya saya ketikkan create tabel karyawan gitu. Terus kita enter, jangan diakhiri ya. Terus kurung buka. Contohnya adalah nomor pegawai, nopek gitu. Oke, tipe datanya adalah
varchar. Nah, ini tipe datanya adalah varchar. Nanti saya akan jelaskan di akhir-akhir tentang beberapa tentang tipe-tipe data gitu ya. Oke, size-nya atau panjangnya tentunya 30 koma. Nah, ini melanjutkan artinya apa ya, nama pegawai kita ketikkan nama contohnya ya. Nama, tipe datanya varchar lagi contohnya, mempermudah saja. Size-nya kita isi contohnya adalah 30 juga. Ya, tutup. Contohnya ini harus wajib diisi, berarti not null ya. Nah, harus diisi. Jika tidak, ya akan ada tulisan nol gitu ya. Oke, kurung tutup. Oke, ini berarti ya. Nah, kurung tutup ini di sini ini adalah kurung tutup yang ada di depan ini. Nah, di sini ini kurung bukanya, ini kurung tutupnya. Kalau ini urus size ya, kurung buka kurung tutupnya. Begitu ya, center. Oh ya, belum ada titik koma. Oke, saya kasih titik koma untuk mengeksekusi perintah membuat tabel. Oke. Nah, sudah ada query oke gitu ya. Jadi sudah ada, coba kita tampilkan struktur daripada tabel atau perintah yang sudah kita buat ini. Ya. Oke, adalah kita ketikkan describe karyawan contohnya. Kita ketikkan describe ini menampilkan struktur tabel karyawan tadi ya yang sudah kita buat. Gitu, oke, titik koma. Nah, maka akan ditampilkan struktur tabel. Ada nomor pegawai tadi, tipenya adalah varchar tadi gitu ya. Sama seperti yang perintah yang kita buat di atas itu ya, nama varchar gitu ya. Yes, nah ini masih sederhana, primary key-nya belum kita isi. Begitu ya. Nah, itu adalah perintahnya. Ya, sangat mudah, tinggal create kita sudah untuk membuat database, bisa untuk membuat tabel. Oke, untuk menghapus tabel tadi ya kita sama drop nama tabelnya, drop tabel karyawan gitu contohnya. Gitu, tapi nggak usah ya, nanti kita mengulang lagi ya. Saya push. Nah, oke, coba kita untuk mengakhiri cerita T besar adalah kita ketikkan T yang kecil ini ya. Oke, kita ketik T kecil. Nah, sudah ada file out file disable ya, sudah ada tulisan begitu. Nah, kita lihat. Nah, di dalam belajar basis data tadi, kalau kita lihat, sebenarnya sudah ada 4 KB itu. Ya, kita buka. Ada agak lemot ini pakai Windows 2010. Nah, ini yang kita ketikkan di dalam comment form tadi sudah terekam di dalam MS Word, karena tadi saya nyimpannya dalam bentuk titik doc gitu ya. Nah, itu. Nah, sampai di terakhir titik T ini. Sama, jadi tinggal ngepin kalau kita mau membuat laporan. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, tadi untuk menulis tipe data, terus sama size-nya dari mana gitu ya. Tipe data, kenapa saya tadi mengetikkan varchar gitu ya. Oke, ada beberapa cara, ada beberapa jalan untuk kita mengetahui tipe-tipe data tersebut. Gitu. Contohnya, saya akan coba tunjukkan
Anda pasti sudah menginstal itu di aplikasi. Saya akan tunjukkan, yaitu contohnya di sini ya. Kita buka browser kita ketikkan php my admin gitu. Oke, saya ke oke, passwordnya contohnya. Nah, database tadi yang kita buat, saya klik, saya pilih tabel karyawan tadi. Oke. Nah, Anda bisa belajar tipe-tipe data yang lain selain dari yang saya gunakan contoh sederhana tadi, varchar ya. Nah, ini ada berapa sih, apa saja sih tipe data itu gitu. Nah, ini. Nah, kita bisa lihat, ini ada varchar, tag, date, dan int. Banyak lagi, time, year, scar, ya, banyak. Nah, Anda bisa mengisi nanti dalam membuat tabel contoh-contoh seperti tipe data ini. Kalau numerik, itu gunakan untuk numerik gitu ya. Varchar berarti bisa untuk ngisi tag gitu ya. Nah, begitu. Atau Anda juga bisa ketikkan lah kalau Anda susah. Walah, saya ketikkan aja di Google tentang tipe data. Nah, gitu ya, tipe data pada MySQL contohnya begitu. Nah, kan seperti ini kurang lebih tampilannya. Ada ini keterangannya ya. Jadi ada data, keterangan seperti ini. Di medium. Nah, ya saya besarkan. Nah, ini ketentuan-ketentuan data itu. Betul ya. Oke, ada separuh ya. Oke ya, saya kecilkan. Nah, ada keterangannya. Integer itu ukurannya 4 bit gitu ya. Floats, double, 8 bit, bilangan pecahan, double fraction, real gitu, desimal, numerik ya, untuk mengisi angka nanti seandainya itu tabel diisi dengan rekod angka gitu. Ini keterangan time, date, time, years gitu ya. Nah, jam gitu ya. Ini adalah tipe-tipe data gitu ya. Ada lagi ya, contohnya adalah ini char ya, char itu menggunakan data varchar, ada char, ada varchar, ada teks, medium tag. Ini keterangan di sebelahnya Anda bisa pelajari ini untuk menambah wawasan di dalam Anda membuat tabel, supaya pada saat Anda mengetik itu, oke, kira-kira tipe data yang sesuai itu yang apa, begitu. Jadi, untuk mempermudah pada saat membuat tabel. Baik, video pembelajaran basis data dengan menggunakan MySQL untuk kali ini mungkin cukup sekian dulu. Tadi kita sudah belajar bagaimana menggunakan perintah select, bagaimana cara membuat database, cara menampilkan database, cara menghapus baik itu database maupun tabel. Tadi kita juga sudah belajar tentang membuat tabel dan menampilkan struktur tabel dan melihat beberapa fungsi bantuan di dalam MySQL. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Bisa kita lanjutkan untuk pembahasan bagaimana mengupdate atau merubah tabel atau struktur tabel. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Salam sehat.